Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran jarak dan kecepatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Risma Cahya Ainur Rahimah dengan nomor NIM 2024 111 5005. Saya Jian Zafira dengan nomor NIM 2024 111 5013. Saya Firda Arum Aulia Ristanti dengan nomor NIM 2024 111 5021. Yang pertama jarak. Jarak adalah ukuran berupa angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda atau tempat dari benda atau tempat lainnya. Dalam satuan internasional, jarak diukur dengan meter, namun dalam kehidupan sehari-hari, satuan jarak dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, kilometer untuk jarak yang jauh, seperti antar kota, meter untuk jarak sedang seperti antar rumah, dan sentimeter untuk jarak yang dekat seperti antar benda di atas meja. Selanjutnya ada rumus jarak. Untuk menghitung berapa jarak dan waktu tempuh pada suatu benda dapat menggunakan rumus jarak. Dengan rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Dengan simbol S sama dengan T kali V. Yang berupa keterangan S berupa jarak, T berupa waktu tempuh, V berupa kecepatan. Selanjutnya metode pengukuran jarak. Ada beberapa metode yang umum digunakan untuk mengukur jarak. Antara lain yang pertama yaitu pengukuran manual dengan menggunakan alat pengukur seperti penggaris atau pita ukur. Metode ini cocok untuk pengukuran jarak dalam skala kecil. Yang kedua yaitu Global Positioning System atau GPS. Teknologi ini memungkinkan pengukuran jarak dengan akurasi tinggi dan sangat berguna untuk navigasi. GPS dapat digunakan untuk menentukan posisi dan mengukur jarak ke lokasi lain. Yang ketiga yaitu pengukuran geodetik. Dalam konteks geografi dan pemetaan, pengukuran jarak menggunakan metode geodetik. Aplikasi pengukuran jarak. Pengukuran jarak memiliki berbagai aplikasi, termasuk yang pertama ada navigasi, membantu dalam menentukan seberapa jauh seseorang harus pergi untuk mencapai tujuan mereka, menggunakan alat seperti GPS dan peta. Yang kedua ada ekonomi dan perdagangan. Jarak memengaruhi biaya dan efisiensi perdagangan, sehingga penting dalam perencanaan rantai pasokan. Yang terakhir ada ilmu pengetahuan. Dalam fisika dan ilmu lainnya, jarak digunakan untuk mengukur posisi, kecepatan, dan perubahan dalam berbagai konteks. Dengan memahami berbagai metode dan aplikasi pengukuran jarak, kita dapat memilih teknik yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik kita. Contoh soal jarak. Lina berjalan kaki dengan kecepatan rata-rata 1,5 meter per detik. Hitunglah jarak yang ditempuh oleh Lina setelah 2 jam berjalan. Cara penyelesaiannya, diketahui kecepatan rata-rata Lina adalah 1,5 meter per detik. Waktu berjalan adalah 2 jam. Kita ubah ke detik. 2 jam sama dengan 7.200 detik. Ditanya, berapakah jarak yang ditempuh Lina? Rumus jarak adalah S sama dengan V dikali T. Kita masukkan angka S sama dengan 1,5 dikali 7.200. Hasilnya 10.800 meter. Karena 1 km sama dengan 1000 meter, maka hasilnya adalah 10,8 km.
Jadi, jarak yang ditempuh Lina selama 2 jam berjalan kaki adalah 10,8 km. Contoh soal jarak yang kedua. Renzi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tetap yaitu 70 km per jam. Ia berencana menempuh jarak sejauh 210 km. Maka, berapakah waktu tempuh yang dibutuhkan Renzi untuk sampai ke tujuan? Cara menyelesaikannya itu diketahui S sama dengan 210 km. V sama dengan 70 km per jam. Ditanya berapakah waktu atau T, kita gunakan rumus waktu adalah T sama dengan S dibagi V. Artinya, waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Maka, T sama dengan 210 dibagi 70. Hasilnya adalah 3 jam. Jadi, waktu yang dibutuhkan Renzi untuk menempuh jarak 210 km dengan kecepatan 70 km per jam adalah 3 jam. Kecepatan. Kecepatan adalah besaran yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Kecepatan memiliki satuan internasional, meter per sekon atau juga bisa disebut detik. Namun, satuan tersebut dapat berubah tergantung pertanyaannya. Selanjutnya, rumus kecepatan. Untuk menghitung berapa jarak dan waktu yang ditempuh suatu benda, dapat menggunakan rumus kecepatan berikut ini. Kecepatan sama dengan jarak bagi waktu, atau V sama dengan S per T. Keterangannya di sini ada V, yaitu kecepatan, satuannya kilometer per jam. S yaitu jarak, satuannya kilometer. T yaitu waktu tempuh, satuannya jam. Jenis-jenis kecepatan ada 3. Yang pertama, kecepatan rata-rata, yaitu perbandingan antara perpindahan pada sebuah benda dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan perpindahan. Untuk mencari kecepatan rata-rata, bentuk lintasan yang dilalui benda tidak diperhitungkan, dan cara bergeraknya pun tidak diperhitungkan. Mencari kecepatan rata-rata data yang diperlukan adalah posisi awal, akhir, dan waktu tempuhnya. Yang kedua, kecepatan osilasi, yaitu kecepatan yang digunakan untuk mengukur besaran perubahan simpangan titik-titik pada medium. Nah, kecepatan ini akan mengukur gerakan naik turun simpangan pada gelombang transversal dan juga mengukur getaran maju mundur titik-titik medium dalam gelombang longitudinal. Yang ketiga ada kecepatan rambat gelombang, yaitu kecepatan yang mengukur besaran seberapa cepatnya pola osilasi berpindah tempat. Kecepatan ini mengukur besaran seberapa cepat sebaran gelombang arah radikal keluar yang meninggalkan titik jatuhnya dari batu pada permukaan air. Contoh soal kecepatan yang pertama. Lina mengendarai motor dari rumah ke kantor yang berjarak 40 km selama 2 jam. Hitunglah berapa kecepatan rata-rata dari motor tersebut. Diketahui jarak atau S-nya yaitu 40 km. Waktu atau T-nya yaitu 2 jam. Ditanya berapa kecepatan rata-rata motor tersebut. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S bagi T. S-nya 40 km dan untuk T-nya 2 jam. Jadi 40 km dibagi 2 jam yaitu 20 km per jam. Jadi kecepatan pada motor tersebut adalah 2 km per jam. Contoh soal kecepatan yang kedua.
Di sini ada soal, Arya berjalan kaki di sekitar taman dengan kecepatan rata-rata sekitar 5,5 meter per detik. Hitunglah jarak yang ditempuh oleh Arya setelah melakukan 3 jam perjalanan. Diketahui kecepatan atau V-nya yaitu 5,5 meter per detik. Waktu tempuh atau T-nya yaitu 3 jam. Nah, 3 jam ini dirubah menjadi ke detik, yaitu 1 jamnya 3600 detik. 3600 detik dikali 3 sama dengan 10.800 detik. Ditanya, jarak yang ditempuh oleh Arya setelah 3 jam perjalanan. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, atau S sama dengan V kali T. Nah, di sini V-nya 5,5 meter per detik dan untuk T-nya 10.800 detik. Jadi 5,5 meter per detik dikali 10.800 detik sama dengan 59.400 meter. Jadi 59.400 meter ini dirubah menjadi ke kilometer. Untuk 1 kilometernya sama dengan 1000 meter. Jadi 59.400 meter dibagi 1000 sama dengan 59,4 kilometer. Jadi perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa jarak yang berhasil ditempuh oleh Arya selama 3 jam adalah 59,4 kilometer. Cukup sekian penjelasan materi pengukuran jarak dan kecepatan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.